Halo, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang WC bocor di lantai 2. Yo yo yo. Ada yang pernah lihat plafonnya gelutuk-gelutukan kemudian rubuh guys, berarti ada kebocoran di lantai 2. Dan yang paling sering bocor yakni WC sama talang air. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita akan bahas tuntas kenapa WC bocor di lantai 2 dan bagaimana caranya untuk mengidentifikasi. Bagaimana caranya melacak kebocoran WC di lantai 2 supaya mudah untuk dibenahi. Tapi sebelumnya silakan like dulu guys, komen apa pertanyaan yang Anda ingin saya jawab, dan tentunya kita akan sharing-sharing pada kesempatan kali ini. Oke, untuk kebocoran WC di lantai 2 itu ada 3 hal yang perlu kita cek terlebih dahulu sebelum kita bongkar total WC-nya. Jangan ya guys ya, jangan sampai dibongkar total karena itu biayanya sangat mahal sekali dan itu bisa lama pengerjaannya. Nah, untuk mengatasi WC bocor lantai 2, kita deteksi dulu guys. Ada 3 hal yang perlu kita cek dan ada 3 titik sumber kebocoran daripada WC di lantai 2. Nah, di titik manakah itu? Yang pertama yakni Anda cek dulu pipa air bersihnya. Pipa air bersih kadang retak dan kadang gagal lem guys. Nah, di situ kita mengeceknya dengan cara mendeteksinya memakai alat denyut suara dinding. Nah, semacam kayak alat di kedokteran itu guys. Itu nanti kedengaran di dinding kalau ada kebocoran. Dan jika tidak ada alatnya bisa kita temukan di toko bangunan ya guys ya. Jika tidak ada kesempatan untuk membeli alatnya, kita bisa mengeceknya dengan mematikan keran air yang ada di luar. Kemudian WC kita diamkan beberapa hari, sekitar seminggu lah. Kemudian kita cek apakah sudah berhenti bocornya. Kalau berhenti berarti pipa air bersihnya yang bocor. Akan tetapi jika masih terjadi kebocoran berarti kita cek yang lain lagi. Yang kedua yakni cek pipa air kotornya. Jadi WC itu punya pipa air kotor guys, ada 2. Ada lubang pipa di pembuangan air kamar mandi dan lubang pipa di air kloset pembuangan BAB. Nah, itu kita cek. Bagaimana caranya untuk mendeteksi apakah kebocoran dari sumber pipa air kotor? Maka saya sarankan WC lantai 2 yang bocor, yang dicurigai bocor, ditutup dulu untuk sementara selama seminggu. Diamkan selama seminggu dan kita perhatikan apakah plafonnya masih ada yang netes. Kalau sudah dihentikan pemakaian selama seminggu dan ternyata masih bocor rembes, berarti bukan dari pipa air kotornya guys, ada sumber lain. Nah, bagaimana caranya untuk mengecek sumber lainnya? Kebocoran itu yang ketiga, kebocoran bisa saja terjadi pada lantainya. Terjadi retakan pada lantai kamar mandi tersebut. Kenapa demikian? Karena adanya resistensi penguatan suatu gedung bangunan sehingga terjadi retakan rambut di lantai kamar mandi dan akhirnya menetes sampai ke bawah plafon. Nah, bagaimana mengetesnya? Yaitu diamkan WC tersebut selama seminggu, kemudian kita lihat apakah masih bocor atau netes. Nah, bagaimana solusinya ketika kita mendapati dari rangkaian uji coba tersebut, nantinya kita akan bisa mendeteksi di mana sumber bocornya. Jika kita sudah mengetahui sumber bocornya, maka akan ada solusi yang akan kita berikan nantinya. Jika sumber bocornya berasal dari lantai keramik, maka kita beri waterproofing yakni Sikatop 107. Kemudian kita perbaiki lubang buangan
air kamar mandinya dan kita perbaiki lubang buangan klosetnya, kita perbaiki lubang kloset pembuangan BAB-nya. Nah, kita silent dengan baik jika kebocoran terjadi pada lantai. Jika kebocoran terjadi pada pipanya, maka kita bobol pipanya, kemudian kita dot, kemudian kita buatkan jalur pipa yang baru. Kemudian ketika kebocoran terjadi pada pipa, ada pipa air kotor, maka kita bongkar plafonnya, kemudian kita telusuri kebocoran pipa air kotor terdapat di mana. Pipa air kotor terdapat di bawah, di atas plafon guys. Kita bongkar plafonnya dan bereskan pipa air kotor yang bocor. Oke, sampai di sini dulu tips dan trik untuk memperbaiki WC bocor di lantai 2. Berikutnya kita akan membahas apa lagi guys? Silakan komen ya. Like dulu, ikuti video-video saya selanjutnya supaya saya lebih semangat, saya lebih termotivasi lagi untuk membahas dunia konstruksi. Oke, next kita akan membicarakan tentang bagaimana caranya membuat kolam renang yang anti bocor rembes di lantai 2. Selamat menantikan, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.